Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Udah lama kita nggak review bor kabel ya. Kali ini kita akan review bor kabel lagi dari brand Dolis. Ini bor kabel compact atau yang ukurannya kecil, menggunakan cak 10 mm, tipenya adalah BA652. Nah, kalau cuman kita review aja, saya rasa kurang enak ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan brand-brand yang sudah punya nama besar, tapi yang speknya sekelas? Di sini saya ada dua nih penantangnya. Ada Hitachi D10 VST, dan yang satu lagi, ini bor sejuta umat, Bosch GBM 350 ya. Ini ada 3 bor yang bisa dikatakan sekelas ya. Untuk harganya juga beda-beda tipis. Untuk Dolis ini angkanya di 380.000 ya. Kalau Bosch GBM 350 ini saya dapatkan dengan harga 410.000. Lalu untuk Hitachi di angka 450.000. Paling mahal Hitachi. Nah, langsung saja kita unboxing nih ya. Kita lihat nih paket pembeliannya apa aja dari ketiga bor ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Yang pertama Dolis ya. Kita akan buka Dolis, kita lihat apa saja yang kita dapatkan ya. Oke, di dalamnya kita dapat kunci. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan, ada kartu garansi. Untuk garansi dari Dolis adalah 1 tahun ya teman-teman ya. Garansinya 1 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu langsung unit bornya. Nah ini ya unit bornya. Kita singkirin dulu. Berikutnya Bosch. Ini Bosch. Kemasannya lebih apa ya? Lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lain. Sudah menggunakan warna dia kartonnya. Nah Bosch sendiri ini unitnya. Lalu sini ada kartu garansi, buku petunjuk penggunaan, dan terakhir ada kuncinya ya. Ya kurang lebih sama seperti Dolis. Dan untuk garansi dari Bosch sendiri, ini garansinya sama ya. 1 tahun atau 12 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Terakhir Hitachi. Sekarang kalau nggak salah Hitachi ini udah ganti nama ya, Hikoki jadinya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian temu Hikoki ya itu Hitachi. Kita buka. Oke. Wah, ini lebih terlihat premium ya. Untuk kuncinya terlihat lebih bagus. Lalu ini dapat gantungannya juga ya. Unit bornya. Nah, ini kartu garansinya ya. Tuh ada service centernya. Di sini ada suku cadang dan syarat dan ketentuannya lah pokoknya ya. Dan untuk garansinya sendiri 2 tahun, Bos. 2 tahun ya dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Jadi untuk paket pembelian ya kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman ya. Cuman Hitachi kita dapat ini nih. Ini aja sih pembedanya. Selain itu semuanya sama. Oke, untuk perbandingan kali ini saya nggak ngomongin harga di awal ya. Nanti aja di akhir saya akan sampaikan harga dari ketiga bor ini. Yang pertama kita bandingkan adalah aspek build quality. Nah, untuk build quality sendiri ini berdasarkan sentuhan tangan dan penglihatan mata saya. Jadi sangat subjektif. Kalau kalian beda pendapat nggak jadi masalah. Untuk yang pertama ya, menurut saya sih Hitachi lebih bagus dibandingkan dengan Bosch dan juga Dolis. Material bahan plastik bodinya terlihat lebih solid dan lebih rapi ya untuk potongannya ini. Nih ya, tidak ada yang renggang-renggang juga. Lalu untuk cak dan juga kabel kurang lebih sama ya. Ketiga bor hampir sama untuk material bahan atau kualitas dari cak dan juga kabelnya. Tapi untuk bodinya memang Hitachi lebih terlihat premium. Sementara untuk Dolis dan Bosch, kalau dari penglihatan mata saya dan sentuhan tangan saya ya, ini menurut saya sih material bahan plastiknya kualitasnya hampir-hampir sama. Tapi untuk tingkat finishing, Dolis agak sedikit di bawah dari Bosch ya. Untuk cetakannya memang Dolis ini rapih ya. Nih bisa kalian lihat sendiri tidak ada plastik yang melebar-lebar. Untuk cak dan kabel, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya hampir-hampir sama semuanya. Tapi ini ya, bisa dilihat sendiri, untuk Bosch lebih rapi, untuk sambungannya tidak ada yang renggang-renggang. Untuk cetakannya juga rapi, tidak ada plastik yang melebar-lebar ya. Nah, ini untuk Dolis renggangnya di sini teman-teman, sambungannya ya. Tapi sih nggak masalah ya kalau hanya renggang saja. Yang pasti material bahan bodinya harusnya udah sama lah kualitasnya. Kenapa saya bahas material bahan bodi ya? Karena ya apabila kita gunakan nih ya, nggak sengaja jatuh gitu kalau material bahan bodinya plastik yang tipis atau tidak berkualitas, maka ya bisa rusak ya bornya ya, tidak bisa digunakan lagi. Ya dari ketiga bor ini sih menurut saya yang nggak ada yang jelek lah, tapi yang paling bagus memang Hitachi ya. Berikutnya untuk perbandingan fitur ya. Untuk fitur cak masih menggunakan kunci manual untuk ketiga bor, masih menggunakan kunci biasa. Lalu kalau dibandingkan dengan Hitachi dan Bosch, Dolis lebih unggul ya fiturnya, karena Dolis ada pengaturan kecepatan pada triggernya ini. Nah ini ya, kita bisa kunci untuk kecepatannya.
Sementara untuk Hitachi dan Bosch nggak ada ya. Nih, tidak ada. Hitachi dan Bosch kurang lebih sama fitur-fiturnya ya. Pengaturan kecepatannya ya tinggal kita mainkan triggernya aja. Di sini ada forward and reverse, Bosch juga ada, lalu ada untuk trigger lock ya. Untuk trigger lock semuanya ada. Jadi untuk fitur Dolis lebih unggul dibandingkan dengan Hitachi dan Bosch. Oh iya, ada satu lagi yang lupa nih. Untuk Dolis ada untuk belt clipnya juga ya, nih ya. Jadi kalau kalian mau kerja di atas gitu, agar tangan kalian tuh bisa free, ini bisa digantungkan ke celana atau ikat pinggang. Selanjutnya untuk spesifikasi langsung saja ya kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Nah, untuk uji spesifikasi ini, penilaiannya nanti saya kembalikan lagi kepada kalian. Mana yang paling unggul menurut kalian? Alasannya begini ya teman-teman ya. Karena untuk konsumsi daya listrik sendiri nih ya, ada teman-teman kita yang suka konsumsi daya listriknya rendah. Alasannya karena hemat energi, hemat biaya juga, hemat biaya listrik ya. Ada teman-teman kita yang suka untuk konsumsi daya listriknya tinggi, karena tenaganya lebih besar, katanya seperti itu. Jadi, ya ini sangat subjektif, saya kembalikan lagi kepada kalian. Mana menurut kalian yang paling unggul terserah kalian ya. Yang pasti saya akan menguji menggunakan alat yang saya miliki. Nanti ada angkanya, kalian tentukan sendiri. Oke, yang pertama Dolis ya. Langsung kita set ke kecepatan yang paling tinggi. Sampai dengan 320 watt ya untuk Dolis. Lalu Hitachi. Hitachi paling tinggi di angka 205 watt. Selanjutnya Bosch. Untuk Bosch dan Hitachi bisa dikatakan hampir sama ya teman-teman ya. Jadi Dolis yang paling tinggi, kedua Bosch, dan yang ketiga adalah Hitachi untuk konsumsi daya listriknya. Untuk uji RPM yang pertama Dolis ya, di kecepatan maksimal. Di angka 3380 RPM. Berikutnya Hitachi. (3.407,7 RPM). Terakhir Bosch ya. (2.815,2 RPM). Jadi untuk RPM yang paling kencang Hitachi, kedua Dolis, dan yang ketiga adalah Bosch. Oke, berikutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan ya. Saya gunakan alat takometer digital ini sebagai acuan ya. Jadi jaraknya nanti segini supaya lebih adil ya. Yang pertama Dolis kecepatan paling tinggi ya, atau kecepatan yang paling kencang. 104,7 desibel untuk Dolis. Selanjutnya Hitachi. (104,6). Terakhir Bosch. (106,3) ya. Selanjutnya kita akan ukur bobot dari ketiga bor. Yang pertama Bosch.
1245 ya. 1245 untuk Bosch. Selanjutnya Hitachi. 1350. Terakhir Dolis. Dolis di angka 1485. Oke, untuk uji tanding pertama di sini kita akan coba mengebor kayu pinus atau kayu jati Belanda ya ini ya. Di sini kita akan gunakan mata bor biasa dengan ukuran 10 mm. Mata bor ini mata bor besi sebenarnya, tapi bisalah digunakan untuk ngebor kayu ya. Ukurannya 10 mm. Mereknya apa Bang? Haston ya. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi juga. Nih kita akan lihat siapa yang paling cepat mengebor kayu ini sampai mata bornya habis. Berikutnya medianya adalah kayu meranti batu tergolong kayu keras ya teman-teman ya. Di sini kita akan mengebor dengan mata bor auger. Nanti kita lihat sama-sama di sini apakah ketiga bor bisa melubangi kayu ini. Nanti kalaupun nggak mampu kita akan ukur ya seberapa sisa dari mata bornya. Nah ini saya gunakan mata bor dengan ukuran 10 mm. Selanjutnya kita akan melubangi kayu pinus atau kayu jati Belanda. Di sini saya menggunakan mata Forstner bit dengan diameter 20 mm ya. Kita akan lihat di sini siapa yang paling cepat. Untuk mengebor besi saya nggak akan uji tanding lagi ya antara Dolis, Bosch, dan Hitachi. Karena menurut saya sih kalau mengebor besi itu tergantung mata bornya. Dan melihat performa dari ketiga bor menurut saya sih sama aja. Asalkan mata bornya tajam hasilnya pasti akan sama nih. Ya udah kita akan coba aja apakah bor Dolis ini enak digunakan untuk ngebor besi atau tidak. Nah ini juga salah satu alasan saya kenapa saya nggak bandingkan lagi. Karena untuk mengebor besi itu butuh RPM yang rendah ya teman-teman ya. Nggak perlu cepet-cepetan. Karena kalau kita pakai RPM yang tinggi hasilnya seperti ini nih. Berasap ya. Nah berasap seperti ini dan mata bornya akan cepat tumpul. Oke untuk mengebor besi sih enak-enak aja ya. Tadi saya gunakan RPM yang tinggi agar lebih cepat selesai aja. Tapi saya sarankan gunakan RPM yang rendah untuk mengebor besi. Nah, walaupun tadi di awal saya katakan bor ini tidak ada fitur hammer impact, pasti ada aja yang nanya di kolom komentar. Bang, apakah bisa digunakan untuk ngebor tembok, ngebor beton, dan segala macam ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi saya nggak menyarankan. Sekarang kita akan coba nih ya. Saya ada paving block beton di sini. Ini keras ya teman-teman ya, keras. Nah, saya akan coba mengebor menggunakan mata bor masonry, tapi ukurannya kecil, ukuran 4 mm. Ya ini sekedar tips dari saya ya. Kalau kalian memang butuh ngebor tembok atau ngebor beton tapi tidak ada bor yang ada fitur hammer impact di rumah, ya bisa dengan cara seperti ini ya. Gunakan dulu mata bor yang kecil. Kita ngebornya itu bertahap, tidak langsung menggunakan mata bor yang besar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita gunakan mata bor kecil terlebih dahulu agar kinerja mesinnya itu tidak memaksa ya, tidak memaksa. Jadi mesinnya bisa lebih awet, caknya juga bisa lebih awet dia. Kalau kita paksa bisa rusak cak, bisa rusak mesin nih. Tapi tetap ya teman-teman ya, saya nggak menyarankan kalian mengebor beton atau tembok yang keras menggunakan mesin bor yang tidak ada fitur hammer impact-nya. Ya kalau tembok di rumah kalian dari Hebel atau Bataku, bata ringan, ya mungkin oke lah kalau menggunakan bor yang tidak ada fitur hammer impact. Tapi kalau udah tembok yang keras ya, apalagi beton, ya gimana ya, nggak cocok. Nanti kalian bisa menyalahkan alatnya kalau cepat rusak. Ya alatnya kenapa cepat rusak ya, nggak bagus. Padahal ya kita gunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, setelah tadi kita gunakan mata bor yang kecil 4 mm, sekarang kita bisa lanjut nih menggunakan mata bor yang lebih besar. Kinerja mesinnya jadi lebih ringan nih. Meskipun lebih ringan ya, nah, terkesan lebih ringan, tapi kalau tidak ada impact-nya atau pukulannya ya tetap aja itu karbon brush-nya akan lebih cepat habis ya, akan lebih cepat habis dan juga mata bornya juga akan lebih cepat tumpul untuk ujungnya itu. Kenapa seperti itu? Ya logisnya seperti ini ya. Ya kalau dia tidak menggunakan hammer impact-nya, maka dia akan menggunakan sepenuhnya tenaga pada putaran mesin ya.
Jadi ya itu kenapa carbon brush-nya lebih cepat habis, karena dia sepenuhnya menggunakan putaran mesin untuk mengebor benda keras seperti ini. Dan untuk mata bornya juga karena gesekannya lebih kencang ya atau lebih banyak ya lebih cepat aus ya atau lebih cepat tumpul. Nah, ini ujung-ujungnya ini, di ujung-ujungnya ini nih, dia akan kegesek, lama-kelamaan dia akan habis atau aus. Oke, itu tadi ya teman-teman ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya membandingkan ketiga bor. Ada Dolis BA652, lalu ada Hitachi, lalu terakhir ada Bosch. Hasilnya ya seperti yang kalian saksikan tadi. Kalian aja yang tarik kesimpulan sendiri ya. Mana yang menurut kalian yang paling unggul. Nah, berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan ketiga bor tadi. Murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, nggak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, setelah saya bandingkan tadi ya, memang untuk build quality Hitachi lebih unggul ya dibandingkan dengan Dolis dan Bosch. Unggulnya juga nggak jauh-jauh banget lah. Lalu dari segi garansi juga Hitachi paling panjang, dia 2 tahun untuk garansinya. Sementara untuk Dolis dan Bosch itu garansinya hanya 1 tahun. Tapi dari segi performa, ya ini berani saya simpulkan ya, ketiga bor ini memiliki performa yang mirip. Walaupun tadi ada beberapa pengujian Hitachi unggul, Dolis unggul ya, Bosch unggul, tapi saya rasa perbedaannya nggak signifikan lah, bisa dikatakan untuk performa sama. Nah, jadi kesimpulannya ini ya Dolis ternyata, Dolis yang bisa dikatakan brand baru ya, atau brand yang namanya belum begitu terkenal, ya bisa juga ya mengimbangi kedua bor dari brand ternama Hitachi dan Bosch. Saya juga kaget tadi, ternyata kualitas dari Dolis ini lumayan bagus juga. Nggak kalah dengan Hitachi dan Bosch. Dari segi harga juga Dolis bisa dikatakan yang paling murah, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Sama Bosch bedanya sekitar, ini kan 400.000 sekian lah, 420.000 sekian saya beli ya. Ya nggak jauh lah bedanya ya, nggak jauh bedanya. Tapi ya tetap aja kita patut acungi jempol karena Dolis bisa mengungguli, bukan bisa mengungguli ya, bisa setara ya, bisa setara dengan Hitachi dan Bosch. Jadi dengan harga 380.000, ya saya rasa sih udah sesuai lah ya dengan harganya, sudah layak beli ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk ketiga bor ini, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.